Malam teman-teman ya. Nah, kebetulan hari ini kita coba live dari kantor karena tadi ada banyak ini ya kegiatan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat gimana IHSG ya. So far kalau dilihat memang yang merajai IHSG malah dari konglomerasi stok ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, sebenarnya kita ada buat si Trimegah Konglo Index ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa view menarik nih dari tim research kita ya. Nah, terutama, saya bacain ya. Jadi basically kalau kita lihat ya ada pergeseran shifting ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya itu saham-saham BUMN itu yang merajai IHSG. Terus kalau kita lihat dari 2021 something ya sampai sekarang itu bobotnya yang Konglo Stock ini makin lama makin gede. Nah, makanya yang menarik apa? Yang menarik ini dari aset fund atau fund manager atau asset management punya mutual fund. Nah, ini mereka punya free float ini kan selama ini kan jadi masalah nih. Mereka nggak bisa masuk lumayan besar. Nah, sementara barang-barang yang kayak Alfamart itu yang masih juga kepemilikannya masih rendah. Terus juga BRPT yang secara value itu kita juga melihat masih murah. Lalu Lalu kita juga bisa lihat dari PANI juga yang mungkin dipercaya masih akan ada aksi korporasi. Nah, basically kenapa kok Konglo Stock ya? Kalau teman-teman lihat itu juga ada di reportnya kita sebenarnya. Sebentar, saya lagi cari nih. Oke. Nah, ini nih kelihatan nih. Jadi kenapa kok Konglo Stock ya? Karena kalau dilihat dari Konglo Stock ini yang paling punya Nah ini karena apa? Kalau si Konglo Stock ini masih punya atau masih bisa lebih sering agresif IPO ya, walaupun sebenarnya secara ROE ini nggak begitu signifikan ya. Sama kalau teman-teman lihat ya beberapa Konglo Stock ini punya mereka punya PE itu lumayan gede. Nah, tapi sekarang kalau secara retail mindset sebenarnya yang kita lihat lebih ke flow-nya kemana nih, atau sebenarnya marketnya lebih bagus kemana, atau lagi secara market share yang paling penting naik gitu ya. Nah, pas lagi kayak gini nih, kalau kita lihat ya nyambung dari pembicaraan kita yang sebelumnya, market liquidity ini nggak segitu bagus juga, terus juga uncertainty-nya lumayan tinggi. Nah, jadi kalau sekarang ya lebih kita manfaatin momentum ya, yang mana yang kira-kira barang itu bisa jalan secara market shares. Oke. Nah, hari ini lumayan ya kalau teman-teman lihat juga ya dari Konglo Stock punya grupnya Prayogo pada jalan ya, walaupun hari ini pada pullback dikit ya. Terus juga ada PANI yang jalan, terus ada kayak Dewa ya jalannya lumayan banyak, ini sekitar 16% something ya, harusnya jadi lebih bagus buat portofolio kita. Nah, sekarang gimana untuk IHSG? IHSG overall secara technical ya itu lumayan tinggi teman-teman ya. Kalau dilihat dari IHSG malah kemarin dari previous high-nya dia. Oke, saya balik dulu deh sekalian kita bahas chart ya. Mungkin siap update aja. Oke, nggak silau ya. Nah, teman-teman kalau lihat ya dari IHSG ini sebenarnya kan dia udah break daripada dia punya high yang terakhir ya. Cuman memang ada sedikit resisten atau resisten minor di sini, resisten major di sini ya. Nah, kita masih belum tahu ya. So far IHSG ini udah 10 hari berturut-turut nggak pernah merah, tapi IHSG ini rajin buat gap area. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau gap area ya biasanya kalau di IHSG itu nggak pernah nggak ditutup ya. Kalaupun nggak ditutup, begitu nanti pas lagi turun balas dendam itu biasanya kenceng. Nah, ini sebenarnya yang kita nggak begitu suka ya kalau ada hal begini. Kalau bisa buru-buru ditutup deh. Jadi utang masa depannya nggak ada. Oke, mungkin kita lihat dulu dikit ya. Kita punya stock pick apa aja. So far dari kita punya stock pick bulan ini not bad ya, lumayan banyak yang perform bagus, terus waktu tunggunya juga nggak begitu lama. Nah, yang sekarang kita masih melihat ya untuk di entry level area itu ada BKSL. Memang agak pelan sih gerakannya dibandingin periode sebelumnya, tapi so far ini di harga sekarang masih di entry level area. Terus juga ada PANI ya. PANI ini juga kemarin kita coba untuk re-entry di harga 13.550, tapi keburu naik duluan ya. Nah, kita masih ngelihat
kita masih ngelihat upside ke atas juga masih ada ya. Biasanya kalau pas bulan-bulan Agustus September ya, biasanya dia lumayan rajin tuh kasih atau semuanya buat RI atau right issue. Nah, kita masih nunggu kejelasannya untuk itu. Lalu bagaimana sama bank ya? So far kalau banks yang ada di tempat kita ngelihat Bank BMRI, BNI, sama yang terakhir itu kita masih ngelihat untuk BRIS ya. Nah, ini buat teman-teman yang memang masih pokoknya di portfolio harus ada banks. Nah, mungkin ini boleh dikonsider nih BRIS ya. Saya ngelihat mungkin area 2000 sampai 2650 kalau mau masuk ya. Nah, bagaimana sama Konglo stok lainnya? Nah, kita ada keluarin rekomendasi cuan ya teman-teman ya. Nah, cuan sendiri ini juga kita masih nunggu di entry level kita yang kita mau di 1375 sampai 1490. So far belum ada ini ya, belum ada pullback yang ke arah sana, tapi kita masih nunggu nih kalau harga-harga sekarang apakah nanti akan sampai ke level yang kita mau. Tapi kalau dari technical secara structure market dia masih bergerak atau masih maintain higher low levelnya di atas moving average, jadi kita masih ngelihat any pullback itu jadi possibility untuk masuk. Berikutnya kita ngelihat untuk kayak aman, ini juga aman ini kita masih mantau teman-teman ya. So far sih belum kelihatan ideal ya, tapi kalau dilihat dari structure marketnya kita ngasih ngelihat selama dia nggak buat new low ya harusnya masih cukup ideal untuk kita entry. Tapi kita kalau mau entry sebisa mungkin di area 7001 sampai 7525. Lainnya yang lumayan belum gerak nih, kita masih lihat dari S Hardware ya. S Hardware juga sebenarnya secara pullback dia sebenarnya pullbacknya volumenya juga cukup turun ya, harusnya ideal pullback terus dia di area support. Nah, kita masih ngelihat apakah nanti kedepannya akan ada reversal untuk di secondary trendnya atau minor trendnya. So far kita masih nunggu itu dulu. Ada juga ADMR nih teman-teman ya, harga-harga sekarang itu kita masih ngelihat masih di entry point area. Terus kita juga ngelihat dari structure marketnya juga masih lumayan stabil ya, bukan lumayan stabil, dia ideal juga, dia masih di higher low level area juga. Harusnya sooner later kita harap harusnya ada rebound ya. Terus juga dilihat kemarin waktu pullback ini juga dia punya volume juga lumayan turun, harusnya juga ideal untuk pullback. Nah, untuk ini kita masih rekomendasikan juga. Lalu tadi kita bicara soal bank ya, ada 3 ya tadi, Bank Mandiri, BNI, sama satu lagi BRIS ya tadi ya. Tadi udah kita bahas untuk yang BRIS. Nah, untuk yang BMRI area sekarang sebenarnya lumayan rendah, tapi kita masih menunggu apakah nanti dia akan ada reversal. So far belum ada tanda-tanda reversal dari minor trendnya, tapi kalau teman-teman mau coba untuk spek mungkin kita nunggu dulu aja atau jangan sampai full position untuk di BMRI. Terus ada Toba, kemarin kita sempat untuk taking profit juga di area-area tadi, di mana nih, di 1100 something ya. Nah, kita masih nunggu nih teman-teman apakah nanti akan ada pullback. Hopefully dia akan pullback soon ya. Siapa tahu kita dapat entry idea lagi untuk coba entry. Berikutnya apa ya yang menarik ya, saham-saham Konglo doang ya yang kalian lumayan jalan ya. Nah, tadi kita sempat mention di awal nih teman-teman ya. Nah, saham-saham yang seperti ini ya, termasuk Konglo Stock juga, pemilikannya juga nggak begitu besar, free float alias free floatnya itu masih cukup oke untuk aset manajemen masuk. Jadi sebenarnya kalau kita berharap aset manajemen masuk terus kita bisa masuk ngikutin dari mereka atau mereka yang punya liquidity lebih gede, harusnya Alfamart ini boleh dilihat sih. Untuk sementara kita masih nunggu dulu ya teman-teman ya, just in case dia ada reversal yang lebih clear kita boleh masuk. Sambil ngelihat yang lain ya, kapan ada IPO lagi ya? So far sih masih belum ada kabar ya kapan kita mau IPO lagi, tapi tunggu aja, siapa tahu nanti ada IPO lagi di second half ini ya, atau second semester ini.
DSSA, so far kalau DSSA sih gini, problemnya kalau untuk yang DSSA begini ya, karena nominalnya lumayan gede ya, 65.100 ya. Biasanya kalau retail ini yang untuk yang punya 1 juta atau 500.000 itu agak relaktan untuk mau effort masuk ke DSSA ini. Nah biasanya kalau udah kayak gini nih lebih tidak mudah untuk mengundang minat dari retail. Jadi kalau lihat dari technical bagus, tapi secara harga price-nya kering kali itu kalau retail ngelihatnya harga-harga sekarang tuh termasuk mahal. Walaupun sebenarnya kalau 5% dari 50.000, 5% dari 500.000 sebenarnya 5%-nya bobotnya sama. Tapi ya balik lagi, menurut saya secara technical oke, tinggal dilihat dari turnover-nya sebenarnya nggak begitu cocok buat semua orang ya. SSIA gimana? Nah kalau untuk SSIA ini udah naik tinggi ya. Kalau saya pribadi udah ketinggalan, saya nggak ngejar sih so far. Saya masih lihat barang lain ya. Ada banyak barang lain juga yang cukup menarik harusnya. Tapi untuk sekarang untuk SSIA saya masih mau wait and see dulu, masih belum mau masuk dulu ya kalau untuk ini. Nah kalau untuk Mina, wah ini udah jalan ya. Nah ini saya nggak masuk sih. PSAT yang baru IPO ya. Kalau ini saya udah nggak ada barangnya ya. Saya lepas di hari ketiga kemarin ya. Nah ini masih naik lagi setelah kemarin saya lepas ya. Udah rezekinya cuma sampai sana. Net TV ini juga udah lama saya nggak lihat ya. Net TV terakhir kan kalau untuk Net TV ini ya ada ini ya relate sama film punya ini ya emiten ya. Yang dikhawatirkan dari Net TV ini barangnya nggak begitu liquid nih teman-teman ya. Sementara kalau kita masih tone-nya pada Kongo Stock, kalau sekarang untuk Net TV jadi nggak begitu menarik nih karena gerakannya lumayan lambat ya. Kayak keong gitu ya. Nah sekarang kalau inti dilihat dari technical sih memang daerah dekat support, tapi kalau sudah masuk saya mungkin cari yang lain. Brand, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih. Nah biasanya kalau yang grup-grupnya pada naik nih, orang-orang pada relate, wah mana yang belum jalan. Nah in this case kalau dilihat dari brand itu kan memang ada gap area di atas secara technical, sama dia ada gap area di bawah. Kita nggak ngerti dia mau pullback atau dia mau nutup yang mana dulu, ke atas dulu atau ke bawah dulu. Nah in this case kalau untuk harga sekarang ya, kalau kita lihat dari supportnya di sini ini udah mulai tinggi. Nah saya sih cenderung wait and see dulu, nunggu dulu. Kalau pas dia pullback, nah saya masih mau lihat lagi. Untuk sekarang masih belum dulu deh. CBDK. CBDK ada potensial reversal sih teman-teman ya, harga-harga 5.600 sampai 5.950 kalau mau coba masuk ya. Cuman tadi udah dibahas, Wood ini juga saya lama nggak ngeliat, tapi udah pada jalan naik ke atas ya. Nah kalau mau masuk coba ente pas lagi pullback. PIVA ini juga lumayan rame nih, PIVA ya udah naik tinggi ya. Nah terakhir saya sempat ikut isunya, terus habis gitu nggak jalan-jalan kemana-mana, akhirnya saya take profit. Bukan take profit, saya exit, saya lupa profit atau rugi. Cuman harga sekarang sih saya nggak mau ngejar, cari dulu yang lain. Pegas juga rada boring ya, geraknya naik turun begini. Terus kalau dilihat dari Humi juga kurang menarik. Akra juga masih ranging. Mungkin ini deh yang masih boleh dilihat. Wins. Nah ini mungkin lebih menarik dilihat ya. Wintermar 354 sampai 370. WiFi udah naik juga, harusnya udah taking profit ya. Saya pun punya, cuman saya taking profit waktu harganya masih di bawah sini, naik dikit saya switch ke barang lain.
Nah akhirnya sih jalan juga ya. Nah kali ini yang menarik harus dilihat dulu. Gini teman-teman, ini pas naik ini volumenya juga lumayan gede. Apakah nanti dikasih pullback apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau semuanya dikasih pullback, kita masih mau ngeliat apakah pullbacknya cukup sehat. Kalau cukup sehat mungkin ya ini juga salah satu emiten yang masih ada di watchlistnya kita untuk cari entry levelnya. Nanti kita lihat waktu dia pullback ya. Raja so far kita juga masih suka teman-teman ya, entry level 2270 sampai 2360. Kalau blok hari ini udah turun sejak harga tertingginya turun 2 hari berturut-turut. Saya pribadi udah nggak ada, udah take profit juga. ADI masih ranging juga. Ini masih wait and see juga sih. TINS ya. Kalau TINS, nah ini mungkin masih menarik nih teman-teman ya. Saya masih berharap dapat exit level di 1120. Kemarin kita sempat coba entry di sini di bawah turun ya, tapi untungnya turunnya nggak begitu signifikan. Kita ngelihat ada gap area di sini, kita berharap masih bisa closing gap area untuk kita coba cari exit point. Saratoga. Wah, ini juga ketinggalan nih kalau masuk sekarang. Tapi kalau sekarang masuk tinggi nih, kalau mau tunggu aja di bawah deh. CBTK tadi udah bahas. Asri juga sebenarnya kalau yang begini-begini ya teman-teman ya, yang berkaitan sama properti ya, so far yang kita ngeliat sih sebenarnya dari pre-salesnya properti ini masih belum begitu pick up ya. Nah so far kalau dilihat dari situ juga belum ada growth story yang kemana. Nah balik lagi, kalau dari sektor properti ini yang kita tunggu sebenarnya apakah nanti si The Fed atau semuanya kita punya ini suku bunga akan cukup stabil untuk turun terus. Nah kalau semuanya itu cukup stabil turun terus, ya mungkin akan jadi sentimen lumayan bagus ya untuk perumahan. Tapi so far kita ngelihat dari teknikal aja nih ya, memang akan ada potensial dia ranging. Nah kita masih ngelihat juga belum ada clear reversal yang kemana. Menurut saya ini akan bergerak ranging so far teman-teman ya. Jadi kalau mau coba-coba masuk di ranging 127 dengan stop loss level di 2120. Wah ini juga pergerakannya lumayan sadis ya, naik terus banting ke bawah. Nah ini pergerakannya ranging sih, rada boring ya kalau mau masuk harga sekarang. Nah nanti sama nih kalau teman-teman lihat WiFi ya. Kalau WiFi tadi juga, nah WiFi juga sempat lama juga boring juga ya. Tahu-tahu dia ada volume meledak ini ya. Nah ini juga mungkin bisa aja kejadian di sini. Tapi volumenya WiFi, total overnya WiFi mungkin beda ya sama ini ya mainnya. Tapi jadi kalau kita mau lihat dari technical, harusnya harga-harga sekarang sebenarnya nggak begitu jauh sama support. Tapi perhatikan juga turnovernya apakah teman-teman bisa masuk sizable ya. WIRG. Nah ini juga ranging nih, tapi lumayan gede nih rangingnya ya. Untuk sekarang sih udah lumayan telat nih kalau masuk. MDKA saya masih ada juga entry level di bawah ya, di 1795 sampai 1975, 1875 ya. Kita masih ngelihat chance ranging dari MDKA ini masih ada. Jadi saya nggak mau coba untuk resikoin lumayan gede. Waktu kita dari bawah ke atas nggak taking profit, kalau dibawa ke bawah lagi pas lagi dia buat structure market higher high ya sayang juga ya. Jadi kalau menurut saya harga-harga sekarang sampai 2690 sampai 2700 boleh mungkin taking profit ya. Cuan tadi udah dibahas. Energi. Wah ini juga telat nih energi. Ya udahlah kalau udah telat gini cari yang lain. Terus cari juga entry point nih, kalau mau cari yang di minor trendnya masih boleh ya. Tapi kalau saya sih cari yang lain ya. Mungkin barang-barang seperti BRMS yang belum begitu naik banyak, itu mungkin boleh dikonsider. Terus juga Dewa hari ini juga lumayan ya. Nah, tapi kita punya taking profit masih di 244. Nah kalau mau pullback area 190, nah itu mungkin teman-teman boleh coba untuk entry. ADMR tadi udah.
Dari Astra juga boring juga pergerakannya. Emiten batu bara, rekomen yang mana? Batu bara ya. Kalau batu bara saya masih berani nunggu bumi. Mungkin waktunya agak lama, tapi kalau sekarang harganya udah lumayan murah nih. Nah, bumi ini harga-harga sekarang sebenarnya teman-teman bisa ngeliat ya, chance untuk rangingnya masih ada. Harga-harga sekarang, harga kemarin 113 tuh harga support resisten juga. So far selama dia structure marketnya nggak buat new low atau di minor trendnya masih stabil buat terus maintain dia di support area lah, harusnya juga masih ideal untuk entry. Tapi mungkin agak lama aja ya kalau untuk bumi. Hauku untuk PGO kalau bisa dapat pullback ya bagus, tapi kalau nggak bisa dapat pullback seenggak-enggaknya kita masih punya barang dari 1326 something ya, 1325 sampai 1400 something. Nah, harusnya harga-harga sekarang sampai 1800 ya, saya masih ngelihat harusnya dia masih bisa buat higher, tapi 3 hari perdagangan terakhir ini setiap kali mau naik selalu ada yang nahan tuh, nggak bisa buat higher. Mungkin kalau pas pullback belum punya, teman-teman boleh coba untuk consider masuk. Oke. AMRT itu udah dibahas, brand udah dibahas, terus mungkin kita lihat Harum juga masih bergerak ranging. Sebenarnya kalau mau coba untuk ranging begini kita coba spek, harusnya masih oke. Terus kalau gitu auto saya masih mau nunggu dulu deh kalau untuk auto ya. Data. Wah, ini juga ranging juga nih. Ya kalau mau spek karuan barang-barang yang segini sekalian gitu ya. Ya kalau mau spek di 1320 sampai 1400. Nah, itu mungkin boleh consider untuk spek di data. Pani tadi udah dibahas tuh di depan. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik, belum ada yang bahas nih. MTech buka. Udah naik nih. Apakah kali ini akan masuk MSCI? Ya, terakhir dia mau masuk MSCI itu masih di harga seginian ya teman-teman ya. Harga sekarang udah 600 something ya. Tapi kita bisa lihat ya ada movement yang jelas di sini secara support resisten juga dia masih respect ya. Kita masih mau masuk harga sekarang. Ya sebenarnya kalau udah harga sekarang udah tinggi teman-teman ya. Kalau pas dia lagi nggak buat high atau nggak kuat naik, malah sebenarnya harga sekarang teman-teman nggak mau taking profit kan sayang. Pas kalau teman-teman masuk harga sekarang juga sayang pas lagi di atas. Tunggu aja kalau pas dia lagi turun atau lagi pullback ya, itu mungkin teman-teman boleh consider lah untuk ikutin dia punya ranging ya. Ini hampir sama nih kayak SMA. Nah, tahu-tahu dia naik lumayan kencang ya. Nah, harga sekarang kemarin sempat ya dari sini kita harusnya udah kena stop loss, tapi kan dia kemarin turun nggak begitu signifikan, kita adjust stop lossnya. Harusnya area sekarang kita masih ngelihat sentimennya sama dia punya grup, harusnya pada jalan gini. Ya, itu boleh consider sih. Termasuk ininya nih teman-teman ya, Bukalapaknya. Nah, pergerakannya hampir sama juga ya, dari area support dia rebound. Dari MTech, Bukalapak sama yang SMA-nya. Ini mungkin boleh dikonsider nih. AMRT itu dibahas ya. Medco. Coba aja entry di 1240. Harapannya bisa closing gap area di 1450. Kalau mau betting, seenggak-enggaknya kita bisa ngelihat risk and rewardnya berapa nih. Ya cuma 6% lah, nggak begitu besar ya. Ya minimal 1/2. Tower udah tinggi juga. Koin apakah disuspend besok atau lanjut arah? Aduh. Saya kalau bisa jangan disuspend bagus. Saya masih punya sih kalau koin ya. Koin, wow, oke lah. Biarin dulu deh kalau untuk koin ya. Tunggu aja.
Cusco. Ini juga pergerakannya sebenarnya di sini-sini doang sih kalau teman-teman perhatikan ya. Bergeraknya ada sini, ada sini. Nah, udah dekat sini harusnya udah mulai taking profit tuh. BWPT. Buset, ini malah udah tinggi banget. Telat. Wah. Emang masih ada yang berani makan ya pas dibawa kemarin ya. Coba deh kita iseng-iseng ya. Lihat kalau BWPT berapa nih. BWPT transaksi hariannya wah lumayan besar nih hari ini, 105 bio ya. Hari-hari biasa berapa nih? Naik banyak ya, 6 bio, 67,2 bio. Wih, hari ini naik banyak. Ya, tapi ya telat ya teman-teman ya. Ini juga udah telat nih kalau masuk nih. Saya masih percaya untuk yang Java ini sebenarnya ada momentumnya sendiri sih teman-teman ya. Saya masih ngelihat dari technical ini sebenarnya ada potensial reversal. Tempat kemarin kita call di sini akhirnya kita kena stop loss. Terus sekarang pada jalan naik lagi ya. Nah, ini mungkin sambil tunggu aja nih kapan entry point level yang paling bagus. So far kita masih belum call teman-teman ya. Kita masih ada barang lain juga. Tapi kalau kita mau coba mungkin di 1635 itu mungkin teman-teman boleh consider untuk coba entry. DSNG. Nah, DSNG juga sebenarnya salah satu coveran di kita punya research team ya. Udah hit target harusnya di harga-harga sekarang. Jadi kalau semuanya mau masuk main tinggi nih sekarang. Antam wah rebound juga ya. Antam kalau mau coba entry di 3040. Aduh. Ini masih wait and see dulu lah kalau untuk ini ya. Petro so far kita masih lihat ini menarik ya. Memang sih sekarang harga lumayan tinggi teman-teman ya. Tapi yang kita lihat dari Petro ini sebenarnya karena untuk grup Prayogoan ini ya, salah satu yang market capnya masih kecil ya. Yang belum 3 digit nih ya Petro ya. Jadi kalau kita ngeliat hampir semuanya di 100 up ya, 100 T up ya. Harusnya kalau kita berasumsi kalau dia naik misalnya ke 100 T aja, seenggaknya roomnya masih lumayan gede ya. Tapi balik lagi nih teman-teman, ini kan hitungan bodoh-bodohan nih. Ya maksudnya bukan hitungan kasar nih. Kalau misalnya dia ke 100 T, tinggal adjustmentnya apa secara fundamental, secara growth story-nya. Nah itu sih. Lalu dari technical kita bisa ngelihat ya, sebenarnya harapan kita kalau bisa ada pullback ya. Kalau nggak ada pullback untuk sekarang sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kemarin kita sempat masuk di bawah juga. Untuk harga sekarang kita masih mau wait and see dulu deh. In case dia bisa sampai ke 4.900 atau 5.000 ya kita nggak perlu nambah posisi untuk harga sekarang. BKSL tadi udah dibahas di depan. BRPT TPIA, oh ya ini mungkin yang belum dibahas nih TPIA. Ini juga pergerakannya boring nih, ranging di sini. Kalau semuanya mau masuk sekarang, cari yang lain dulu deh. ULTJ. Nggak dulu deh kalau ini. Mending Cepin atau Java kira-kira? Saya lebih suka Java ya sebenarnya, karena kalau Cepin ini biasanya pergerakannya lumayan lemot. Jadi kalau udah biasanya selama berapa tahun ini kita disuguhi jalannya yang cepat-cepat, kalau begitu yang dapat yang lemot, nah lumayan males ya. Aman sebenarnya, ini tadi kita udah bahas sih, tapi nggak apa-apa. Saya masih ngeliat mungkin area 7.500 sampai 7.850 itu mungkin bisa jadi untuk entry area. Ingo masih belum menarik ya, memang naik ya, tapi kita masih ngelihat dari ticknya paling jauh ini, tadi tertingginya ini masih
masih lumayan jauh ya. Memang ada chance dia untuk melanjutkan kenaikannya ada, tapi so far yang harus dilihat ini secara turnovernya dia, terus secara dia punya sentimen itu nggak begitu play out. Yang pertama, yang kedua, ini nih yang nggak begitu saya suka, ini waktu kenaikan ini volumenya nggak ada. Nah ini sebenarnya kalau bisa cari yang lain aja dulu. Bchip apakah bisa ke bulan? Menarik. Ya boleh aja sih coba untuk begini teman-teman ya. Tapi ya ingat ya, turnovernya jangan sampai teman-teman nggak bisa keluar nih. Jujur kalau untuk seperti ini ya, ini tipe-tipe emiten atau sebenarnya tipe-tipe technical yang saya suka sebenarnya. Tapi kalau untuk sekarang saya nggak ada nambah emiten dulu ya. Tapi kalau mau masuk harga sekarang, teman-teman mungkin jaga resiko di 81 aja. Bisa ke bulan nggak? Nah tergantung nih Om Alfru mau narik ke bulan apa enggak. UNTR menarik sih, boleh untuk dilihat ya. Reversal minor trend ada. Tunggu pas pullback aja deh. Tinggal tunggu play sentimen apa yang lagi play out. Tamu, waduh. Ini sih saya kurang suka ya kalau ini. Kita lihat lagi apa lagi ya. PNLF naiknya malu-malu. Masa sih? PNBN-nya kayaknya lumayan ya. Waduh, ini belum malu-malu nih. Belum naik malah. PNBN-nya juga nggak gerak nih. Multipolar, nah lumayan ranging ya. Tapi boring capek juga nih nunggu nih. Tahu-tahu waktu capek gini nanti nanya ke MLPT ya. Nah, boom ini. Enggak dulu deh kalau untuk ini. Sumarekon sama ya, kalau untuk Sumarekonan terus ke asli ya, harusnya jawabannya nggak beda jauh sama properti yang lain ya. BRMS tadi udah dibahas. Mary, waduh, gimana nih jawabnya? Apakah turun terus? Udah profit, udahlah kalau main IPO udah profit gini, taking profit lah, jangan terlalu jangan terlalu sayang. Anyway kan duitnya juga cepet ya. Nah ini juga menarik untuk dilihat. Ya, jadi so far kalau kita lihat teman-teman ya, IHSG ini sebenarnya udah rally dari berapa hari nih, dari bulan Juli tanggal 8. Nah yang perlu teman-teman perhatikan ini, kapan nih gap-gap ini tutup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau semuanya kita berharap dia nutupnya nanti, ya free aja kalau kita mikirnya dia bakal naik ke atas. Tapi balik lagi nih teman-teman ya, kalau semuanya udah pada naik ini biasanya waspadai aksi profit taking sementara sih ya. Terus apalagi yang kedua nih, nah ini nanti kan si FOMC meeting bakal kejadian ya teman-teman. Nah mungkin kalau sentimen pas begini ya teman-teman jangan sampai pas waktu FOMC ini hasil resultnya nggak sesuai yang diharapkan, malah imbasnya malah ke market kita ya, atau masuk marketnya lagi jadi lebih pas lagi hawkish ya. Nah ini mungkin ada nih momentum untuk IHSG pas lagi pullback. Nah so far kalau kita ngelihat ya sekali lagi naik atau 2 kali lagi naik mungkin bisa aja sih teman-teman ya, habis itu ada pullback. Tapi belum ada tanda-tanda IHSG mau pullback, hanya saja sebenarnya udah lumayan tinggi nih. Mayora DCII, oke mungkin ini deh. Ini mau dia mau apa DCI, mau masuk aja udah ketinggian ya. Kalau mau masuk harga sekarang masih berani nggak? Terus habis gitu dia jarangnya kadang-kadang nggak jalan. Nah ini agak susah diprediksi nih.
Aduh, IHSG bakal pullback sehat gak ya? Gini, yang dimaksud sehat apa dulu? Kalau yang dimaksud sehat adalah turunnya pelan-pelan, nah nanti kita nunggunya kelamaan. Tapi kalau IHSG nanti turunnya cepat, yang dimaksud sehat, nah itu kalau kecepatan kita juga gak nyaman ya. Biasanya kalau cepat drastis ini cenderung seakan-akan banyak buangan. Jadi kalau menurut saya ya tunggu aja deh, kita masih ngelihat apakah nanti yang konglo stok ini jalan sendirian, misalnya waktu IHSG terus lagi turun ya, atau malah nanti ada shifting ke yang lain ya. Cuman saya lihat masih tone-nya kita masih ngelihat mana nih dari semuanya konglo stok ini yang kira-kira aset manajemen atau fund manager ini bisa masuk secara sizable. Nah itu mungkin yang harus dilihat sih. Semoga DJI stock split, amin. Breeze diberi asing terus ya. Seperti kita ngomong di depan tadi ya, mungkin Breeze salah satu emiten bank yang termasuk kita punya watchlist yang kita lumayan suka ya teman-teman ya. Jadi dari beberapa emiten tadi ya harusnya teman-teman bisa ngeliat lah ya, yang mana yang udah ketinggian, mana yang masih rendah, mana yang kira-kira kita kalaupun mau betting ya, misalnya kayak tadi ya BCIP tuh yang saya lihat ya, BCIP ya yang saya bilang lumayan suka. Nah ini tinggal teman-teman lihat kalau semuanya kita mau masuk sekarang betting pas di harga 82 kita punya risk berapa. Mungkin yang terakhir ya sebelum kita tutup ya untuk BTPS. Nah, ini juga lumayan berat juga geraknya ya. Nah, ini saya pernah juga suka, tapi sementara konsentrasi kita lagi pada nggak ke bank sih teman-teman ya. Jadi bukan bank yang jelek, tapi pas moodnya retail, moodnya momentum market ini pada lagi nggak ke sana sih. Jadi harusnya kalau kita ngomong dapat flow, mana yang lebih gampang dapat flow, mana yang gampang dapat flow ini yang harga secara share price-nya lebih gampang naik. Well itu aja teman-teman ya untuk update hari ini. Untuk update berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus kita punya Trimegah Market Talk. Jangan lupa lihat kita punya Spill the Market juga. Dan mungkin teman-teman yang punya report-report kita jangan lupa dibaca, karena kita selalu keep up to date sama kondisi yang lagi trending sekarang ini. Oke, itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi next week. Thank you semuanya. Good luck buat besok.